Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya'i wal mursalin. Peserta musyawarah konferensi cabang Muslimat NU yang keempat Kabupaten Kolaka yang kami hormati, bahwa kami berada di depan di sini bahwa kami selaku steering committee, di mana tugas dari steering committee adalah hanya sampai dengan terbentuknya pimpinan sidang. Jadi kami tidak akan menghandle sampai selesainya acara, tetapi hanya sampai kepada terbentuknya pimpinan sidang. Maka dari itu, untuk efisiensinya, dikarenakan diberikan waktu hanya sampai dengan pukul 12.00 paling lambat, maka ketua dan tim formaturnya sudah harus terbentuk. Sebelum saya lebih lanjut, maka saya ingin bertanya kepada peserta sidang. Mohon maaf sebelumnya saya tidak membuka karena ini bukan bagian daripada sidang pleno 1, 2, dan 3, tetapi hanya bagian daripada tugas steering committee sebagaimana diamanahkan oleh pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka sebagai steering committee di SK Kepanitiaan. Kami undang kepada pengurus wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk maju ke depan, yang nantinya juga selaku pimpinan sidang dan membentuk anggota-anggota dari pimpinan sidang itu sendiri. Dan kepada pimpinan wilayah diundang dengan hormat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya ambil alih. Terima kasih. Ibu Ketua Panitia tadi mana? Ketua Panitia? Silakan Bu di sini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ketua Pembina PW Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Pimpinan Cabang Muslimah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka bersama seluruh jajarannya, dan yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Panitia dan seluruh peserta konferensi cabang yang perwakilannya dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Di sini saya melihat daftar hadir. Ini ya, ini daftar hadirnya ya. Ya, jadi di sini daftar hadir ada 16 orang. Jadi ibu-ibu kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka ada 12 kecamatan. Kemudian yang hadir di sini ada 6 kecamatan. Ini sudah ya Bu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti peserta konferensi cabang Kabupaten Kolaka sudah quorum. Walaupun ini diwakili 6. Sebelum kita lanjut, yang namanya persidangan ada tata tertib persidangan. Tata tertib konferensi cabang. Saya pikir dan saya sudah tanya ke panitia, ini seluruh peserta yang hadir di sini perwakilan kecamatan sudah dimiliki Bu? Sudah ya? Dipertanyakan atau ada yang perlu menjadi diperjelas? Ya, kalau memang dianggap sudah tidak ada, berarti kita
Gimana? Saya kembalikan ke forum. Ya. Ya. Jadi tatibnya ini ada masalah tata tertib konferensi cabang ini. Pelaksanaannya, ya Bu ya, mulai tanggung jawab, ya, kemudian sudah ada pimpinan sidang, kemudian ada peserta, ya, peserta terbagi dua Bu ya, ada peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta peninjau memiliki hak memberikan saran, masukan, pendapat. Berarti tata tertib, ya, ada, silakan. Suara untuk memberikan haknya untuk memilih ketua nanti. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terdiri dari A, peserta utusan. Yang selanjutnya disebut utusan adalah pengurus wilayah Muslim Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Muslim Nahdlatul Ulama, pengurus MWC, ya, yang ada. Kemudian yang kedua, peserta peninjau, yang selanjutnya disebut peninjau, yaitu pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kemudian pengurus ranting, badan otonom, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini peserta utusan itu adalah peserta penuh yang memiliki, ya, memiliki hak suara. Tidak bisa diganti, langsung dicantumkan peserta penuh, bukan peserta utusan. Boleh. Ya, jadi ada usulan, berarti peserta utusan diganti menjadi peserta penuh. Oke, terima kasih. Tata tertib ini sudah diterima? Iya. Sudah ya? Iya, berarti pada hari ini Kamis tanggal 8 Desember 2022, ya, bertepatan dengan jam 11.15 menit, tata tertib, ya, sudah diterima. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita pindah pada acara selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka periode 2016-2022. Kemudian pengurus-pengurus cabang yang ada di SK sudah berada di tempat semuanya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka masa hikmat tahun 2006, 2010, 2011, 2016, 2021. Pendahuluan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia-Nya kita masih berada di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tata tertib Muslimat Pusat NU, bahwa kepengurusan pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka masa hikmat 2006, 2010, 2011 sampai 2016 dan 2016 sampai 2021 sudah akan berakhir pada September 2021. Maka diadakanlah Kompercap dalam rangka mengevaluasi kegiatan Muslimat NU di tingkat cabang atau kabupaten, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban atau LPJ, sekaligus untuk memilih calon-calon pengurus pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka masa hikmat 2022-2025.
2027. Mengawali laporan pertanggungjawaban ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka dari jajaran Surya dan Tampisia dan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka, sehingga musyawarah dalam rangka mempercap pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka ini dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, kami mohon maaf kepada seluruh pengurus pimpinan cabang bahwasanya jika dalam perjalanan kepengurusan terdapat hal yang tidak sesuai, itu karena kami hanyalah manusia penuh kekurangan dan kelemahan. Sebab kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membesarkan organisasi NU melalui Muslimat NU di Kabupaten Kolaka. Kegiatan Muslimat NU sudah berjalan cukup baik, seperti kegiatan rutin, seperti pengajian, yasinan, dan ikut mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya yang sudah berjalan dan menjadi budaya baik di masyarakat Kabupaten Kolaka. B. Kegiatan bidang organisasi. Dalam bidang organisasi, kepengurusan pimpin cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka selama 3 masa hikmah, yaitu melakukan kegiatan rutin pengajian, tahlilan dan yasinan, dan lain-lain. Dalam bidang organisasi, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Kolaka juga telah mengikuti Kongres ke-16 Muslimat NU di Bandar Lampung di tahun 2006 berjumlah 6 orang dengan biaya sekitar 12 juta, dan Kongres di Jakarta di tahun 2011 berjumlah 3 orang dengan biaya 8.500.000 rupiah, serta mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah seperti kegiatan tahunan 17 Agustus berupa lomba gerak jalan indah. Bidang sosial, apabila ada kekurangan dan kehilapan, mohon kritikannya dan saran demi menunjang kemajuan Muslimat NU Kabupaten Kolaka ke depan bagi yang terpilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu peserta konferensi cabang PC Muslimat Nahdlatul Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan laporan pertanggungjawaban oleh Ibu pimpinan cabang. Di sini Mas Deka berdiri di situ. Saya minta dulu kepada peserta, ya, terutama yang hadir di sini, dari laporan pertanggungjawaban tadi apa ada yang perlu dikritisi atau ada usulan atau tidak diterima sama sekali. Gimana Bu? Diterima. Ya, gimana? Diterima. Terima Bu? Semuanya sepakat? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka laporan pertanggungjawaban diterima. Nah, sekarang diserahkan kepada pimpinan wilayah. Lagi Pak. Disisipkan di sini, belum bisa di nama merah. Merah toh? Pengurus cabang Kabupaten Kolaka mohon berdiri. Yang ada namanya di SK. Semua.
Iya, yang ada di SK. Yang kan belum terbit SK ya. Silakan Ibu berdiri, Ibu. Yang ada nama di SK silakan Ibu. Iya, silakan ke depan berdiri menghadap ke sana. Ya, dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka periode 2016-2022, maka pada kesempatan ini dinyatakan domisioner. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perjuangan jeripaya upaya ulama yang ada di Kabupaten Kolaka. Sekarang kita sudah memasuki periode yang keempat, ya. Jadi sekarang konferensi cabang keempat. Nah, mudah-mudahan dengan berakhirnya periode kepengurusan ini, tentu kami sebagai pimpinan wilayah berharap banyak untuk kepengurusan ke depan lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi. Sekarang sudah bagus, sekarang lebih ditingkatkan dan lebih bagus lagi dan lebih semarak lagi. Mudah-mudahan Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kolaka bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahan belum. 3. Semangat lagi. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mau gaya bebasnya? 3. Oke. Oke, terima kasih banyak. Selamat tinggal. Insya Allah benar tak ada ya kita. Mulai jam berapa bos? Oke, selamat tinggal. Sukses. Cabang yang berbahagia, alhamdulillah pengurus sudah domisioner. Sebelum kita masuk pada pleno selanjutnya, yaitu pleno pemilihan pengurus, sebelumnya ada pengarahan atau penguatan dari Ibu Pembina Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Dr. Haja Andi Tandulung Hemai. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sudah dimesenir, yang kami banggakan, yang kami hormati, Muslimat NU keempat cabang Kabupaten Kolaka, terutama sekali kepada pengurus lama, kan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu semuanya yang dipimpin oleh Bu Andi. Tahun berkhidmat Muslimat NU di Kolaka bernilai ibadah kepada ibu-ibu semuanya. Ya, walaupun sebetulnya beberapa tidak pernah hilang di hati masyarakat Muslim Kabupaten Kolaka secara khusus dan secara umum seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka, terutama dengan ibu-ibu. Nah, untuk itu sebelum kita beranjak kepada sesi selanjutnya, itu sesi pemilihan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Muslimat NU dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ada 17 kabupaten dan kota yang terbentuk, ada periode yang baru membentuk, ada memang sudah beberapa kabupaten sudah terbentuk beberapa tahun atau beberapa periode. Nah, sekarang kita melihat bahwa Muslimat NU itu alhamdulillah sudah banyak yang mau urus. Tinggal bagaimana sistem atau metodenya
tidak terlepas dengan apa yang menjadi dasar pelaksanaan berorganisasi pada umumnya. Berorganisasi pada umumnya ada seorang pimpinan, ada pengurus yang lain yaitu sekretaris, bendahara, lalu kemudian bidang-bidang. Ini semua harus bersinergi. Tidak ada yang hanya menyerahkan kepada ketua atau sekretaris saja melaksanakan tugas. Semuanya bertanggung jawab dari bidang masing-masing. Ya, sekarang ibu-ibu pun sudah canggih melaksanakan kegiatan-kegiatan berorganisasi, tidak seperti dulu lagi. Semua harus mengerti tentang digital, tentang sosial media. Ya tentu paling banyak penggemarnya yang namanya sosmed. Tapi dibawa ke berorganisasi tentu lebih kepada sistem yang bagaimana berorganisasi dengan baik, dengan dipadukan atau dibarengi dengan kecanggihan atau kecerdasan. Tadi sambutan Bupati bahwa berorganisasi itu harus cerdas. Berorganisasi itu harus mampu mengorganisir orang-orang yang ada di dalam kelompoknya atau di dalam, tidak ada kelompok dalam kelompok. Ya, dinamika berorganisasi atau berkelompok itu banyak, akan tetapi tetap satu pimpinan. Tidak boleh ada satu pimpinan lain, ada blok-blok di dalam salah satu organisasi itu. Itu tidak mungkin. Ya, mari kita mengerjakan bidang kita masing-masing secara profesional. Misalnya bidang organisasi, tentu ada pedoman. Jadi memang semua orang yang ada di dalam organisasi Muslimat NU harus membaca anggaran dasar, harus membaca pedoman, harus membaca pintar berdakwah. Iya, jadi kalau ada dakwah itu macam-macam, bukan hanya berdiri di mimbar baru berdakwah, akan tetapi mengingatkan hal-hal yang baik oleh pengurus muslimat itu adalah profesinya. Ya, jadi jangan ada pengurus muslimat yang keliru tentang misalnya amoral, yang keliru tentang integritas. Tentu harus bertanggung jawab semua secara profesional dan islami. Ya, karena organisasi ini adalah organisasi Islam. Tentunya kita selalu berpedoman dengan pedoman yang namanya aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nanti ke depan pengurusnya harus dibekali, semua pengurus dipanggilkan pemateri yang bicara tentang aswajah. Bicara tentang bagaimana ilmu agama yang toleran, yang tidak mendiskriminasi kepada yang lain karena beda paham. Iya, karena beda paham, ya hanya dia yang benar, yang lain salah semua. Hanya dia yang benar, orang lain masuk neraka semua, hanya yang masuk surga hanya dia. Wah, ini sepi nanti surganya kalau hanya dia yang masuk surga. Tetap berkoordinasi dengan pimpinan wilayah tentang bagaimana organisasi Muslimat NU ke depan lebih eksis dan bisa bersaing dengan Muslimat NU di 17 kabupaten di provinsi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya. Ya, ya, seperti yang kami katakan tadi bahwa peserta yang ada di dalam forum ini ada dua, peserta penuh dan peserta peninjau. Jadi yang memiliki hak suara, yang berhak mengajukan suara adalah peserta penuh, ya, yang menjadi perwakilan dari kecamatan. Sebelum saya lanjut, saya akan cek dulu Bu ya, satu persatu. Yang pertama
Siapa Bu? Sapmatun dari Kecamatan Pomala ya. Kemudian Bu Hajra. Iya. Bu Hajra. Iya, dari Kecamatan Baula. Yang ketiga Ibu Ramlah. Bu Ramlah mana Bu Ramlah? Kemudian dari Kecamatan Pomala. Kemudian Mai Marhana. Iya, dari Kecamatan Pomala juga. Kemudian Ilah Malapi dari Tanggetada. Ibu Rizka, iya Tanggetada. Hayati Letambaga. Kemudian Suhaini, iya Ibu Suhaini dari Tambaga. Kemudian Muldiati, mohon maaf Bu, dari Kecamatan Kolaka. Hasanah, Ibu Hasanah, ya dari Kecamatan Kolaka. Kemudian Suryani S, Ibu Suryani S, iya dari Undulako. Hajah Herlina mana Bu? Oh ya. Kemudian siapa nih Bu? Mukmina ya. Oh ini. Iya, Hajah Suryama. Saya bacakan mengenai kriteria calon. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berakhlakul karimah. 3, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4, memiliki kemampuan dalam mengemban amanah organisasi. Tentunya Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya Bu, jadi ada ciri khas muslimat ya yang tentu tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, termasuk tradisi-tradisi NU. Bu ya. Nah itu. Nah ini tentu kita harus emban. Yang kelima, menghayati nilai-nilai perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama. Keenam, memiliki dedikasi dan tanggung jawab sebagai pemimpin organisasi. Nah ini tentu menjadi harapan besar kami dari pengurus wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama. Mengharapkan banyak siapapun nanti yang terpilih, ini harus memiliki dedikasi dan tanggung jawab sebagai pimpinan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan ini perlu kita pahami bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang didasari dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di situ Bu. Ini nilai-nilai ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya Bu ya, saya pernah ditanya, kenapa anggota muslimat kurang dibanding dengan organisasi lain? Salah satu contoh BKMT. Apa yang membedakan Ibu? Di BKMT bisa masuk organisasi apa saja. Di dalamnya ada muslimat, ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, ada dan lain-lain sebagainya. Ada fatayat di dalam. Tetapi kalau di Muslimat Nahdlatul Ulama harus betul-betul adalah anggota yang faham tentang ya nilai-nilai aswaja yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa organisasi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama termasuk Muslim adalah badan otonom. Jadi jajaran paling tinggi adalah NU. Partnernya NU adalah Muslimat, adalah ibu-ibunya. Di bawahnya lagi ada namanya Ansor, yaitu anak mudanya. Pasangannya adalah Fatayat NU, wanita mudanya. Ya Bu ya, itu ada di dalam anggaran dasar ada umur yang mengaturnya. Ya Bu ya. Nah itu di sini ada pengurus Fatayat yang hadir. Ya. Kemudian selain Fatayat ada mahasiswanya. Ya Bu ya. Ada mahasiswanya itu adalah PMII. Kemudian ada lagi pelajarnya yang namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ada lagi untuk putranya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat dengan IPNU.
Itu Bu. Itu adalah badan-badan otonom yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita harus paham bersama semuanya. Masing-masing mengajukan calon. Oke. Kemudian yang selanjutnya, calon yang diajukan ya akan kita urut dari urutan pertama sampai 3. Kemudian kita tampilkan di depan untuk dimintai kesiapannya untuk menjadi pengurus. Ada komitmen di situ, ya. Ada apa komitmennya jika dia menjadi pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama selama 1 periode ke depan, 5 tahun. Jadi periode 2022-2027. Jadi ada komitmen di situ, ya Bu ya. Sebab setelah dipilih menjadi ketua, kemudian SK-nya terbit dan diterbitkan oleh pusat, maka seluruh roda kepemimpinan organisasi itu akan dipegang oleh ketua bersama seluruh jajarannya. Ya Bu ya. Nah, di situ sehingga kita harapkan ada komitmen yang ada di situ. Nah, setelah disampaikan komitmennya, kesiapannya, maka kita akan melalui tahapan selanjutnya, yaitu masing-masing peserta, ya, masing-masing peserta menuliskan nama yang tadi yang sudah diusulkan. Sepakat? Atau ada masukan lain? Sepakat. Oke, ya, sepakat. Ya. Selanjutnya apa nih? Sabmatun. Mana Sabmatun di mana dulu tempatnya? Di situ ya, saya Bu. Itu saja. Oke. Kemudian Ibu Sabmatun. Ibu Hajrah. Tempat duduknya di mana Bu? Iya. Ibu Ramlah. Oke. Ibu Marhamah. Ila Malapi. Oke, sudah terdengar. Rizka. Oke, 6. Ibu Hayati. Bu Hayati mohon dicari tempatnya di sini Bu, ini kosong. Suhaini. Tolong Bu di sini tempat. Ya, tolong dikasih tempat. Ibu Suhaini. Muldiati silakan Ibu sini. Suryani. Mana Ibu Suryani? Oh ya, silakan Ibu. Haja Herlina. Ibu Mulyati dari Kecamatan Kolaka. Kalau menurut saya Bu, mending kita ikuti alur bahwa kita memilih dulu dengan tertutup. Nanti kalau ada 1-2 calon atau 3 setelah itu baru kita memilih. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Setuju yang dikemukakan tadi Ibu Budiatin. Ya, jadi silakan Ibu tulis. Sudah Bu? Oke. Nggak usah. Cukup nama kamu, udah tanpa gelar. Ibu Hajrah. Ya, silakan Ibu Hajrah. Oke, terima kasih. Ibu Ramlah. Terima kasih Bu. Ibu Marhana. Aku percaya
Cepat Bu ya, waktu kita tinggal sedikit, tinggal 5 menit. Panggil cepat saja Bu. Ibu Hayati, Ibu Suhaini, Ibu Muldiati. Sama-sama nih. Oke, dulu ya. Apa lagi Bu, silakan Bu. Siap, bismillah. Panggil siap saja. Harus semangat Bu, semangat. Ya, empat lagi, silakan Ibu. Sini Bu. Dihitung dulu jumlahnya. Ya, terus cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Silakan dibacakan namanya Ibu. Alhamdulillah sudah ada nama-nama, ada 14. Pertama Andi Wahida, 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 Andi Wahida. Alhamdulillah. Oke, ini pemenang tunggal ya Bu ya. Ini betul-betul luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Muslimat. Iya, terima kasih. Ya, kita mendengarkan dulu suara dari Ibu ini, suara emasnya Bu ya. Saya belum pernah dengar suaranya. Silakan Ibu. Oke, di depan kita sudah ada calon yang dipilih oleh ibu-ibu semua dari 14 peserta penuh. Maka mari kita mendengarkan komitmen dari Ibu Andi Wahida. Untuk itu saya persilakan. Saya mohon izin untuk duduk saja. Mungkin saatnya nanti berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Muslimat NU Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini pembina dan salah satu pengurus sekretaris ya, yang saya hormati pengurus Denasioner yang diketuai oleh Kanda Bunda Ibu Hajah Andi Juwaria, yang saya hormati panitia penyelenggara Konvercap 4 Muslimat NU, serta baik penuh maupun tidak penuh maupun peninjau yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua sempat melaksanakan Konvercap ini dengan baik, dengan aman, dan tentu dengan hasil yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh berbeda. Kenapa demikian? Karena Muslimat NU adalah satu garis lurus dengan Nahdlatul Ulama itu sendiri.
kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai visi misi yang besar terhadap kemajuan negara ini. Dan itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Walaupun kemudian selama ini kami senantiasa bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Saya memohon maaf jikalau kemudian saya masuk dalam jajaran kepengurusan nantinya di Muslimat NU ini karena simpatisan ataupun karena garis keturunan. Ya, jadi saya memang sampai sekarang masih maba sanji. Ya, walaupun dalam sistem moderat. Ya, jadi seperti itu. Sehingga saya ingin bercerita sedikit saja berkaitan keberadaan saya pada saat ini. Saya kemudian diminta oleh Bapak Bupati selaku pimpinan saya di pemerintahan untuk kemudian karena ada titipan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama kepada beliau, saya mengatakan saya masih minim masalah agama, saya masih bodoh masalah agama, apalagi berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak ilmu yang saya tidak punya, tapi kemudian Pak Bupati mengatakan ini perintah. Kalau perintah maka saya tidak mau masuk dalam konflik yang ada. Saya hanya masuk dalam jajaran perintah itu. Karena perintah dari pimpinan beda kalau perintah dari Kompercap. Sehingga saya tidak masuk dalam hal itu. Dan kalau hari ini saya diamanahkan di Kompercap, saya insya Allah bismillah tentu amanah ini akan saya jalankan dengan baik. Saya akan jalankan dengan ikhlas sesuai perintah organisasi. Organisasi tidak punya uang, organisasi tidak punya kekuatan finansial, padahal organisasi harus mengeluarkan finansial, harus mengeluarkan uang. Tetapi kemudian kita punya kekuatan yang besar, yaitu komunikasi dan koordinasi. Kita punya kekuatan komunikasi, kita punya kekuatan koordinasi. Itulah kekuatan kita dan itulah yang akan menghasilkan pundi-pundi untuk mengurus organisasi ini. Jadi tentu insya Allah itu yang komitmen saya terhadap Nahdlatul Ulama, bahkan komitmen saya terhadap Bapak Bupati itu sendiri. Terima kasih sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita berkomitmen bersama. Terima kasih unsur pimpinan dari Majelis Muslimat NU. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah lama sebetulnya Ibu Andi Wahida sudah mewarnai BKMT dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, sudah pengajian, sudah berzanji. Kemudian hasil ini adalah hasil prosedur. Ini bukan rekayasa, prosedur kita melakukan dan keikhlasan semua kesepakatan sehingga hasil ini kita capai dengan maksimal. Ya, jadi awalnya tadi meragukan mau nggak kita prosedur dengan peserta karena sebetulnya sudah punya konsep aklamasi, tapi kami harus lakukan. Ternyata hasilnya juga memuaskan. Terima kasih Bu Andi. Kami persilahkan dengan Ibu Ustaz. Terima kasih Ibu Andi Wahida terpilih secara aklamasi. Saya ucapkan selamat.
dari komitmennya tadi, insya Allah mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi pengurus yang ada di dalam kepengurusan, mari bersama-sama membuat komitmen, membangun komitmen untuk memajukan Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kolaka. Karena waktu sebelum saya tutup, kita akan menentukan tim formatur. Namun sebelumnya saya akan serahkan jimatnya dulu. Ini dia harus dia pahami dan kuasai. Dan saya titip, jika sudah di Muslimat, setiap akhir ucapannya jika memberikan sambutan mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ini harus dipelajari ya Bu ya. Oke, saya serahkan. Ya, oke. Oke, Bapak, Ibu-ibu peserta konferensi cabang yang berbahagia, alhamdulillah tim formatur kita sepakat 5 orang Ibu. Sepakat 5 orang. Yang pertama adalah ketua komisioner, ya, ketua komisioner. Kemudian yang kedua ketua terpilih. Yang ketiga, kalau kita sepakat, bagaimana kalau ketua panitia? Sepakat? Oke. Yang keempat, siapa Bu? Sekret siapa? Ibu Hajrana. Oke, tadi yang pertama Ibu ketua komisioner, kemudian ketua terpilih, kemudian Ibu ketua panitia, yang ketiga, yang keempat Ibu Suryama. Iya. Yang satu lagi, yang kelima Ibu Hamdani. Ibu Hajrana. Ini siapa? Masuk satu lagi Bu. Siapa lagi? Satu orang lagi. Yang keempat Ibu Ekita, Bu Suryani. Ya? Ibu Asriani, kemudian Ibu Suryama, Aja Suryama, kemudian Ibu Hamdani, kemudian Ibu Hajrana, Ibu Hajrana. Satu orang lagi Bu. Saya baca kembali tim formaturnya Ibu. Yang pertama Ibu Haja Andi Juria, Ibu Haja Andi Wahida, Ibu Haja Asriani, Ibu Haja Suryama, Ibu Haja Hamdani, Ibu Haja Hajrana, Ibu Haja Hasanah. Jadi 7 orang ini menyusun kepengurusan ke depan. Tolong nanti perwakilan setiap kecamatan supaya dimasukkan Bu. Nanti akan membentuk pengurus lagi di kecamatannya masing-masing. Ya Bu ya. Oke. Kemudian saya berikan waktu selama 2 minggu ke depan, nama sudah harus masuk ke wilayah. Sepakat? Oke, terima kasih Ibu-ibu. Dan ada lagi saya ingin sampaikan. Ibu, mohon maaf, baju seragam muslimat kita ada diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Modelnya berbentuk model kebaya. Kalau ibu yang sekarang ini silahkan dipakai, tidak apa-apa. Tapi nanti di acara resmi, acara seperti Ibu Pol Nasional dan lain sebagainya, harus bajunya yang berbentuk kebaya, sarungnya wirong. Ya Bu ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Muslimat di Kabupaten Kolaka semakin jaya. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.